Hari Selasa 28 Juli, Kejaksaan Agung memeriksa 7 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung mengungkapkan tim 9 Kejagung memeriksa 7 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh saksi diperiksa terkait temuan 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar dari rumah Febri. Seluruh saksi hadir terdiri atas 3 orang pihak swasta dan 4 orang anggota kepolisian. Kejagung belum menjelaskan lebih detail mengenai materi pemeriksaan terhadap para saksi. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Mungkin gitu. Kita beralih ke topik yang kedua, pemirsa. Aksi main hakim sendiri merebak sepekan terakhir di waktu yang hampir bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, pria berinisial KD tewas dikeroyok usai diduga mencuri ayam aduan milik warga. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut akan memanggil pimpinan dan tokoh dari 2 desa terkait kasus pengeroyokan terhadap KD. Sementara Menteri PPPA mengecam aksi tersebut karena berakibat trauma pada anak korban. Ditemui usai rapat Forkopimda, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan tanggapan terkait kasus pengeroyokan terduga maling ayam hingga tewas yang dikhawatirkan juga memicu perkelahian lanjutan antar desa. Gubernur Koster menyebut akan memanggil dan memberikan pemahaman kepada kedua perangkat desa untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing serta mencegah terjadinya kejadian serupa. Ya, semua harus menjaga situasi di masing-masing desa. Nggak perlu terlalu reaktif menurut saya. Kalau itu melakukan tindakan pencurian ya, tapi tentu saja kemanusiaan itu harus dijaga juga. Jangan sampai melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini saya akan berbicara dengan kepala desa dan kedesaannya untuk memberi pemahaman kepada warganya untuk tidak lagi melakukan tindakan serupa. Kejadian pengeroyokan terduga pelaku maling ayam di Bali ini viral di media sosial dan menjadi perhatian publik tatkala anak korban terlihat menyaksikan langsung ayahnya menjadi korban penghakiman massa. Atas peristiwa naas tersebut, Menteri PPPA Arifatul Khairi Fauzi mengecam tindakan main hakim sendiri oleh warga yang disebut bisa menimbulkan trauma mendalam bagi anak korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengatakan bahwa selain mengawal proses penegakan hukum, Kementerian PPPA juga memberikan perhatian khusus dengan melakukan pendampingan psikologis terhadap istri dan 2 anak korban. Kementerian PPPA memastikan pendampingan psikologis akan dilakukan secara berkelanjutan hingga kondisi keluarga korban membaik. Anak-anakku nasional, jadi Ibu Gubernur dan siapapun sebetulnya tidak boleh melakukan main hakim sendiri karena negara kita adalah negara hukum. Kami berharap dan mendorong pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk Ananda sudah kami lakukan penjangkauan kemarin saat tim kami hadir dari dinas provinsi dan kabupaten kota. Ananda sudah terlihat lebih baik, tapi kan kita nggak tahu secara psikologis sehingga ini perlu pendampingan berkelanjutan termasuk juga kepada keluarga. Sementara itu terkait aksi main hakim terhadap seorang pria di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, keluarga korban mendesak polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap seluruh pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang pria asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan tewas akibat pengeroyokan di Desa Baho Makmur, Kecamatan Baho Dopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Korban meregang nyawa akibat diamuk massa setelah dituduh mencuri motor di sebuah minimarket pada Sabtu 25 Juli lalu. Setelah kejadian tersebut, jenazah korban dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Kompang, Sinjai, Sulawesi Selatan
pada hari Senin dan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga setelah dilakukan sholat jenazah. Korban diketahui merupakan perantau yang sudah 7 bulan bekerja di salah satu perusahaan di Morowali. Ia meninggalkan seorang istri dan belum memiliki anak. Keluarga korban berharap kepolisian dapat mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Saya selaku dari keluarga korban yang baru ini terjadi di Morowali, saya adalah kakak kandungnya sendiri. Harapan kami keluarga, saya mewakili keluarga, kami kehilangan keluarga tercinta kami. Harapan kami untuk pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas dengan secara seadil-adilnya sampai seakar-akarnya. Itu harapan besar kami buat pemerintah khususnya dan bagi pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas masalah yang terjadi. Itu harapan besar kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.